Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jumrah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang baru-baru ini sedang terjadi ya. Kita kedatangan tamu alhamdulillah dengan Cak Lestari. Cak Lestari ini adalah orang yang tahu kejadian-kejadian yang sangat viral sekali. Kejadian apa itu? Langsung kita tanyakan kepada Cak Tari. Assalamualaikum Cak Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katanya ini ada kejadian yang sangat dirasakan atau dialami di daerah Malang ini, seperti yang baru-baru ini terjadi itu ada longsor, terus ada angin puting beliung dan juga hujan es. Nah, kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi di sekitar Jawa Timur ini atau khusus di daerah Malang ini, fenomena apa ini yang terjadi kok baru-baru ini terjadi kejadian-kejadian yang sangat-sangat di luar nalar ya, terutama di bulan-bulan terakhir ini. Penjelasan Anda sebagai orang yang mungkin tahu seperti apa itu. Ya, terima kasih. Karena banyaknya kejadian di tahun ini, memang istilahnya dari segi cuaca yang berubah dan fenomena alam di sekitar kita itu memang sangat-sangat istilahnya saya membingungkan atau istilahnya nggak disangka-sangka atau nggak ada prediksi itu banyak terjadi bencana dikarenakan itu cuaca yang begitu drastis perubahannya, dan alam sendiri kurang adanya perawatan. Perawatan tadi ya seperti penebangan hutan, terus pembuangan sampah yang sekiranya kita sebagai manusia ya harus introspeksi, karena dari hal-hal seperti itu mengakibatkan akan terjadinya bencana karena kita lupa akan fungsi alam tersebut, dan alam juga wajib kita rawat, kita jaga, sehingga apa yang diberikan alam itu untuk kita jauh dari apa yang terjadi sekarang. Dan untuk mencikapi bencana ini, memang dalam kurun waktu 1 tahun ini memang terjadi banyak bencana dikarenakan cuaca seperti itu. Dan untuk kembali lagi, memang bencana itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita selaku manusia itu enggak bisa untuk berbuat banyak, dalam artian kita yang harus banyak berdoa, minta perlindungan dan menjaga alam kita, sehingga bencana tersebut bisa untuk diminimalisir lah istilahnya di situ. Ya, untuk
sebab-sebabnya kok bisa menjadi seperti sekarang ini, seperti yang dijelaskan oleh Cak tadi. Ini secara kita melihat dari sisi lainnya, dari sisi lain itu bisa diartikan dengan hal-hal yang gaib ya, kan bisa sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita lihat, kan bisa menjadi sisi gaib. Nah, seperti sisi gaibnya untuk kejadian seperti longsor, terus angin puting beliung, dan juga hujan es. Nah, sisi gaibnya itu, apakah ini bisa dihubungkan dengan kejadian-kejadian di akhir bulan atau di akhir tahun, pergantian tahun itu, apakah memang sudah tergariskan atau memang itu ada sisi lainnya, seperti ada hal mistisnya di akhir tahun itu kemungkinan terjadi bencana seperti itu. Nah, apakah ini bisa dikaitkan seperti hal-hal mistis atau hal-hal gaib, bisa ditarik kesimpulan seperti itu, atau seperti apa ini pandangan dari Charles? Kalau dari hal sisi gaib ya memang ada, dari sisi gaib itu istilahnya konotasi yang baik ya, memang itu ada Gunung Semeru ya, Semeru juga itu di akhir laut, itu ada di sisi lain seperti hal mistisnya itu seperti apa? Ya, kalau hal mistisnya itu kita koordinasi itu kan memang semuanya itu karena kehendak sang Holy, dalam artian kan itu juga kekorupan misteri ya. Dan dari sini itu kan kita nggak bisa untuk memprediksi atau ini waktunya meletus atau gimana ya, soalnya itu kejadian itu bukan pasti ya, tapi seperti biasanya itu. Jadi kok biasanya di akhir tahun itu banyak musibah atau bencana. Gimana ini kok kenapa di akhir tahun tidak di awal tahun atau di pertengahan tahun itu, apakah ada hubungannya di sisi itu atau gimana ya cara pandang Cak Lestari? Ya, kalau di sisi itu kemungkinan dari Yang Maha Kuasa itu untuk kembali lagi untuk mengintrospeksi kita, karena ini kan akhir tahun dan untuk menyambut tahun yang akan datang itu masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi istilahnya ada peringatan atau himbauan untuk introspeksi ke tahun ke depannya. Jadi adanya musibah ini kita tarik kesimpulan untuk ke depannya. Dalam artian hikmah dari bencana-bencana ini, manusia ini harus bagaimana untuk mensikapi adanya bencana seperti tanah longsor, banjir, dan juga gunung meletus. Itu kan juga merupakan salah satu pemberitahuan bahwasanya kita selalu manusia itu harus ya senantiasa berlindung pada Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk melangkah ke depannya itu kita juga harus merawat alam, tidak seenaknya, sehingga kita dapat terhindar dari musibah-musibah itu. Dan untuk istilah gaibnya tadi, istilahnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terima kasih Pak Lestari atas penjelasan yang sudah diberikan. Semoga penjelasan dari Cak Lestari ini
bermanfaat untuk kita semua. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dari penjelasan Kak tadi ini, semua kejadian-kejadian di akhir tahun ini seperti tanah longsor, terus angin puting beliung, dan juga hujan es, dan ditambah lagi ada lahar Semeru, gunung meletus dari Semeru itu. Nah, itu bisa ditarik kesimpulan bahwa itu adalah memang kejadian alam, dan untuk sisi mistisnya atau hal gaibnya kita kembalikan ke Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai manusia, kita sebagai manusia harus wajib merawat alam sekitar kita. Ya, Seperti itu. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan membahas hal-hal yang sedang terjadi di alam kita ini. Sekian dari Jombang Channel. Terima kasih atas waktu yang kita berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.